Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Pagi ini saya akan coba sharing sama kawan-kawan gimana caranya untuk ngebuat table, ya, ngebuat table secara otomatis di AutoCAD menggunakan Scriptlibs. Kebetulan saya dapat permintaan nih dari salah satu user untuk bikin potongan atap di AutoCAD dengan arah yang kita yang nentuin lah. Pokoknya arah potongan atapnya itu bebas, arah atapnya. Kita hitungnya dari bawah ke atas. Nah, di sini potongan atapnya itu nanti jadinya dalam bentuk dynamic block. Saya ketik perintah yang namanya roof. Misalkan saya mulainya dari sini. Dia minta lebarnya dulu, lebarnya 200. Kemudian ini misalkan 15 derajat, ya, sudut kemiringan atapnya misal aja ya. Kemudian ini materialnya. Saya pilih di sini, klik 1, 2, arahnya gitu dari bawah ke atas, baru ini titik pembagiannya, misalkan ambilnya di tengah. Nah, nanti secara otomatis nih program akan membuat potongan atapnya ya dalam bentuk dynamic block. Ini kawan-kawan. Ya. Ini lebarnya yang bagian sini sisanya 136. Jadi pojok ke pojok sisanya 136, sisanya itu 200. Nah, ini panjangnya nih. Ini panjangnya. Nah, panjang ini bukan aktualnya nih. Panjang ini bukan aktualnya, tapi adalah hasil perhitungan dari panjang aktual sini dikali sama cos 15. Ya, baru dapat ini dia. Oke. Nah, dari data yang udah kita dapat ini, nih, user pengennya langsung bisa jadi table gitu. Nah, gimana caranya? Misalkan di sini saya bikin roof list. Oke, saya blok. Taruh di sini. Nah, ya. Nah, dari sini kawan-kawan bisa lihat, atau ini saya scale-in deh, biar kelihatan sama ya. Nih. Jadi, datanya itu RF1, ini RF1, panjangnya ini 281, kemudian lebarnya 136. Ya, yang ini 136. Kalau lebar sih sesuai ini. Sesuai sama potongan itu ya, pola potongnya. Dia dibulatkan ke atas. 136 ini radiusnya. Kemudian ini luasannya. Luasan hasil perkalian dari ini dikali ini. Ya. Tapi di ini kan milimeter, di konversi jadi ke meter persegi. Ya, dapatlah segini nih. Ini material yang masuk. Terus nanti di ujungnya dia akan lakuin proses penjumlahan nih. Nah, ini dapat 27.33 ya. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi saya dari sini deh. Kawan-kawan. Ya, 27.33. Nah, gimana cara bikinnya sih? Kalau misalkan kita mau bikin data table ini langsung di CAD ya. Jadi secara otomatis nih kita bikinnya. Yuk, kita coba bahas scriptnya. Jadi kawan-kawan, yang pertama kali kita siapin ya ini kayak macamnya inilah tempat penampungan data yang tadi tuh kita select data dari dynamic block ya. Variabelnya kita bikin. Kita kasih namanya data table. Kemudian di sini titik peletakannya tadi tuh begitu saya klik di situlah titiknya dia. Ini variabel untuk model space ya, active get model space. Jadi dia bikinnya di model space bukan di
paper space atau layout. Oke, kemudian ini kita bikin indeksnya dia untuk proses pengulangan kawan-kawan untuk looping ya. Baru di sini kita setting nih ketinggian teksnya. Ketinggian teks yang kita atur di sini tadi itu 20, ini kebetulan udah saya besarin 2 kali nih. Ini jadinya 40 harusnya. Nah ya, jadinya 40. Nah, kalau originalnya tadi 20. Oke. Kemudian dari sini ya kita masukin nih. Nih. Kita ngeset teks, kita nulis di teks yang ini. Ini row pertama, baris pertama, tahu kalau di sini hitungnya dari 0. Jadi dari angka 0. 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya. 0-nya itu roofing, kita bikin. Kemudian ini ya. Baris pertama. Jadi hitungannya gini. Nih. Baris pertama nih yang ini. Baris pertama ya. Baris pertama, kemudian ini kolomnya 0 nih. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 7. Nah, untuk 0, nah misalkan field-nya jadi number, group sampai ke material. Udah kita dapat bikin 2. Jadi yang awal dibikin itu table kalau berdasarkan script 2 ini. Nih. Ya, 2 ini. Title sama header-nya. Kemudian kita bikin untuk ini, ngisi data ininya nih. Ngisi datanya ini. Nah, ngisi datanya ini kan sebanyak jumlah dari pola atap yang tadi kita bikin. Ini pengulangannya, ya proses pengulangannya. Kemudian ini dia ambil number of row-nya, dihitung dulu 1, 2, dapat di sini disimpan jadi di variabel namanya nor. Nah, kemudian baru lakuin dah proses insert ya, insert dari data yang tadi. Oke, masukin teksnya yang ini terus sampai pengulangan sampai dia sejumlah ini. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini kan 36. Nah, di sini juga sampai di 36 ya. Nah, terus misal kita pengen langsung tuh ngejumlahin nih di kolom yang ini ya, langsung ngejumlahin. Nah, misalkan cara penjumlahannya kalau manual kawan-kawan, nah ini saya geser dulu. Mana tadi fungsinya? Kan nih, formula, insert formula. Formula kita ambil summary, baru kita klik dari titik yang ini sampai ke bawah sini. Ini kalau manual ya, cara ngesumnya. Ntar. Nah, kita lihat hasilnya. 27. Kita yang dari sini deh, yang paling gampang. Paling kelihatan. Tuh, ya. Tapi yang ini dibatasin 2 digit, yang ini 4 digit. Sesuai sama unit kita yang lagi aktif. Oke, terus gimana sih cara bikin yang ini tadi? Cara ngejumlahinnya, scriptnya? Oke, cara ngejumlahin di sini kawan-kawan. Nih, jadi seolah-olah ya, yang tadi begitu udah lakuin proses pengulangan, ini kita klik kanan, insert row. Tapi di sini kita pakai script. Ya, ini. Diambil dulu jumlah row-nya, jumlah total row keseluruhan tadi. Kemudian dilakuin proses insert ke table. Tadi kan kita udah definisiin table. Terus row ke berapa? Row-nya nih. Saya kasih namanya
number of row 1 ya, sejumlah dari tabelnya ini. Di dalam sayang. Di dalam. Dah? Nah, baru dia ngelakuin proses insert. Insert row ya, masuk ke insert row, table sejumlah ini. Kalau di sini berarti table yang ke 39 ya, row yang 39 bukan table, sorry. Baris yang ke 39, kemudian atur tingginya. Ya, jumlahnya 1 insertnya. Baru deh. Ya, kita setting ketinggian teksnya, tingginya 20. Nah, di sini baru kita masukin satu-satu set text. Di sini kebetulan yang untuk kolom 0-nya ini cuman kosong. Yang keduanya atau di sini diwakilin sama 1 kosong juga sampai dia di kolom 6 sini. Jadi ngitungnya gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita isi penjumlahnya itu di kolom 6 sini. Nah, ini kawan-kawan cara untuk ngejumlahinnya. Kita bikin ini penggabungan teks namanya strcat fungsinya.